Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Mitra GNI. Jumpa lagi dengan saya Rangga Warsita Aji, ya, selaku CEO dari PT Algepak. Kali ini saya ingin berbagi cerita dalam program GNI Income Revolution ini, yaitu kita berbicara tentang bagaimana sih caranya kami memulai atau kita memulai berbisnis atau membangun bisnis dengan benar gitu. Tentunya dibutuhkan langkah-langkah guidance atau panduan yang setidaknya bisa membantu kita untuk membedah masalah dan mengenali posisi kita, karakter kita seperti apa. Nah, ini yang akan kami coba share dan coba sampaikan ke dalam program GNI Income Revolution ini, yang menjadi salah satu program unggulan dari Wave, di mana berfungsi untuk mengajak Bapak Ibu semua menjadi seorang entrepreneur gitu. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Sedikit prolog atau pengenalan seperti biasa. Kami menyampaikan bahwa Algepak adalah sebuah perusahaan yang berbasis teknologi, adalah perusahaan startup yang kebetulan juga bermitra dengan BPPT dan LIPI dan Kementerian Ristek Dikti gitu ya. Sebagai startup, perjalanan kami dimulai tahun 2007 sampai saat ini. Artinya sudah 3 tahun, tapi pada dasarnya tim kami ini sudah terbentuk sejak kami memulai riset di kampus, yaitu sejak tahun 2010 Bapak Ibu sekalian. Nah, di perjalanan yang panjang ini kita banyak belajar, kami banyak belajar, saya pribadi banyak belajar bagaimana caranya memulai bisnis dan kemudian membuat bisnis menjadi langgeng dan continuous, terus-menerus berkelanjutan dan tumbuh gitu. Nah, di kesempatan ini saya ingin berbagi cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada poin-poin positif yang bisa Bapak Ibu ambil sebagai referensi ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis. Apakah sebagai seorang networker, atau sebagai seorang pelaku UMKM, atau startup company, atau apapun itu gitu ya, termasuk ketika Bapak Ibu menjadi reseller, distributor dan lain sebagainya gitu. Karena yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah mindset yang sebenarnya bentuknya global Bapak Ibu sekalian. Oke, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk setidaknya membedah strategi dalam memulai sebuah bisnis dengan langkah yang benar. Oke, kami memulai tidak dengan kondisi di mana semua sudah ideal dan serba ada. Kami mulai riset tahun 2010 itu dalam kondisi di mana kami masih sebagai mahasiswa, masih sebagai peneliti di kampus, melakukan riset untuk kepentingan skripsi, dan kemudian pada akhirnya sampai kita memiliki sebuah perusahaan yang namanya Algepak. Kita dirikan sejak tahun 2017. Apa yang kami lakukan selama rentan waktu 2010 dan 2017? Saya pribadi selama ketika lulus tahun 2012, yang saya lakukan adalah melamar kerja, Bapak Ibu sekalian. Melamar kerja, bekerja di sebuah perusahaan migas gitu ya, sebagai konsultan, dan kemudian juga sambilan jualan Bapak Ibu sekalian, menjadi sebuah salah satu distributor produk juga gitu ya. Dan kemudian memulai untuk berjualan, mengenal pasar, memulai caranya membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan market, menganalisis potensi, dan kemudian juga mulai membangun relasi dan lain sebagainya. Itu saya mulai sejak tahun 2012, di mana sudah lepas dari dunia akademisi sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, tapi dalam posisi di mana saya harus kerja dulu nih, saya harus cari modal dulu nih. Ya sudah, saya kerja dulu. Tapi yang jadi poin pentingnya adalah selalu saya tanamkan dalam mindset saya bahwa kerja ini hanya sebagai perantara, bahwa saya ingin suatu hari nanti saya punya bisnis, saya punya usaha sendiri, yang itu saya kembangkan sendiri sesuai dengan kemampuan saya dalam bidang yang saya tekuni gitu ya. Dan kemudian juga bisa berkembang. Itu yang selalu saya tanamkan mindset itu gitu. Jadi saya percaya suatu hari nanti, waktu itu saya akan punya bisnis sendiri, yang itu saya akan mandiri sendiri, saya akan kelola sendiri Bapak Ibu sekalian. Itu tahun 2012. Nah, mindset itu yang selalu saya tanamkan. Jadi dalam kondisi saya bekerja pun Senin sampai Jumat gitu ya, Sabtu Minggunya saya pakai itu untuk bekerja dan membangun bisnis, membangun relasi dengan rekan-rekan mitra bisnis lainnya gitu. Nah, singkat cerita, itu saya lakukan selama kurang lebih
kurun waktu 5 tahun Bapak Ibu. Jadi bekerja sambil bisnis gitu ya. Sampai akhirnya melatih saya untuk memiliki kemampuan bagaimana menjual produk dengan benar, mengetahui kebutuhan konsumen dan memberikan solusi atas kebutuhan pasar. Nah, ini yang mulai membangun kepercayaan diri saya pribadi sebagai seorang bisnismen gitu. Walaupun dalam tahap itu saya masih ngikut orang sebagai distributor. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah loncatan omset yang cukup signifikan yang saya rasakan. Loncatan kemerdekaan dalam hal tanda kutip keuangan yang membuat saya merasakan betul bahwa ketika saya berbisnis, saya mendapatkan income yang ternyata 2 kali lipat ketika saya kerja. Nah, ini yang membuat saya akhirnya menjadi semangat, menjadi dorongan pribadi bagi saya, dan kemudian juga keluarga juga mendukung. Kemudian juga mereka mulai melihat juga bahwa yang saya dapatkan bukan hanya sekedar uang, tapi mereka melihat keceriaan saya, kebahagiaan saya gitu waktu itu gitu lah. Nah, tahun 2017 akhirnya saya putuskan untuk resign dan fokus untuk membangun bisnis di Algepark gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Dari perjalanan 2010 kami mulai sangat sederhana. 2017 kita memulai dalam kondisi yang mungkin hanya terbatas lah. Tidak cukup mewah dan modalnya juga tidak terlalu besar gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sampai akhirnya sekarang kita punya fasilitas produksi sendiri, kita punya laboratorium sendiri, kita punya fasilitas yang sudah terstandar BPOM, MUI dan lain sebagainya, dan sampai hari ini pun kita berkantor di BPPT. Kita menjadi mitra dari BPPT. Rangkaian proses selama 2017 sampai 2020 ini itulah yang terjadi saat ini gitu. Jadi peningkatan produktivitas, peningkatan kapabilitas kami sebagai produsen dan kemudian sebagai perusahaan yang mampu membangun bisnisnya menjadi sangat sustain gitu. Nah, ini yang saya rasakan betul-betul. Tapi tentunya ini bukan hanya kerja keras saya sendiri, tapi juga tentunya adalah keterlibatan dari teman-teman di Algepark secara keseluruhan. Nah, ini yang ingin kami sampaikan bahwa seperti kata pepatah bahwa perjuangan itu tidak pernah mengkhianati hasilnya gitu. Oke, jadi atau kebalik ya, hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan gitu. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi ketika kita berpikir bahwa kita berjuang nih untuk sebuah nilai luhur yang memang benar-benar kita pelihara betul-betul, bahwa ketika kita ingin memulai bisnis tujuannya adalah bukan semata karena uang. Nanti saya akan ceritakan di slide-slide selanjutnya yang menjadi mindset yang membuat saya pribadi menjadi sangat optimis bahwa mimpi ini akan terwujud gitu ya. Mimpi di mana saya berharap Indonesia akan menjadi raksasanya mikroalga di dunia gitu ya. Nah, ini yang sedang kita bangun saat ini Bapak Ibu gitu. Sampai pada akhirnya saat ini Algepark memiliki aset dan total kekayaan kurang lebih sekitaran lebih dari 85 miliar, dan angka ini masih terus bertambah gitu ya, dengan total perhitungan yang saat ini masih terus berjalan, dan total karyawan sekitar 30 orang, 3 anak perusahaan dan 4 divisi bisnis. Oke, ini yang tadi Bapak Ibu lihat di belakang, ini adalah perjalanan kami di mana kami baru memulai, oke. Dan ini yang saat ini kami miliki, yaitu adalah berupa aset dan berupa pertumbuhan kemampuan kami untuk memproduksi yang dulunya kecil sekarang menjadi besar. Dan ini adalah kondisi Algepark saat ini dengan kondisi keuangan yang alhamdulillah cukup settle, dan kemudian juga secara finansial settle, secara organisasi bisnisnya juga settle. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Bapak Ibu sudah sangat tepat bergabung dengan Algepark dalam divisi GNI ini, atau sebagai networker dari Grow Network Indonesia ini, yang merupakan divisi dari PT Algepark Indonesia Mandiri, khusus di bidang networking marketing gitu ya, di mana menjadi tombak pemasaran produk-produk yang diproduksi oleh Algepark untuk didistribusikan kepada masyarakat gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini kami berharap betul Bapak Ibu sekalian kita bisa bekerja sama dengan baik, di mana kami akan menyiapkan seluruh platformnya, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh para member, dan kami berharap Bapak Ibu semua nyaman berada di GNI gitu ya, sehingga kita sama-sama bisa membangun bisnis yang berkelanjutan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perjalanan yang cukup panjang memang, tapi saya rasa yang pernah saya alami, ketika kita bisa menikmati proses ini, maka insya Allah prosesnya akan berbuah manis Bapak Ibu. Oke. Nah, di masa pandemi ini, di mana banyak orang
mengalami drop atau mengalami keruntuhan dari sisi bisnisnya gitu ya, kegagalan dari membangun bisnisnya, yang terjadi alhamdulillah di Algepak justru sebaliknya, kita justru growth dan berkembang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kami berpikir bahwa setiap cobaan selalu pasti akan menghasilkan sebuah solusi yang lebih akurat dan lebih canggih. Nah, itu yang kami tanamkan dalam pikiran kami. Saya pribadi sebagai CEO dari Algepak gitu ya, saya berpikir bahwa COVID-19 ini adalah kondisi terburuk, betul, dalam sisi bisnis gitu ya. Tapi kondisi terburuk ini ketika kita mampu survive dan bertahan, pasti akan menghasilkan sebuah bisnis model atau melatih kita menjadi seorang bisnismen yang benar-benar teruji Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti contoh yang kami lakukan ketika COVID-19 ini menghantam Indonesia sedemikian rupa, yang akhirnya membuat beberapa ratusan bahkan ribuan UMKM kita di Indonesia akhirnya kolaps gitu ya. Kami tidak lantas mengeluh, tidak lantas menyalahkan keadaan. Yang kami lakukan adalah mengkoreksi diri di internal kami, menyiapkan. Karena dalam kondisi ini saya anggap bahwa saya ini sebagai seorang pilot dari kapal atau dari pesawat, dan saya harus menyiapkan strategi-strategi apa di dalam kapal supaya ketika menghadapi badai COVID-19 ini kita siap gitu. Kita tahu nih di depan ada badai. Bahkan kita saat ini sedang ada dalam kondisi badai gitu ya. Apa yang kita lakukan? Saya pastikan di kokpit atau di ruang kendali semuanya terkontrol dengan baik gitu ya. Teknologinya, teknologi developmentnya, supply produk dan lain sebagainya, quality control gitu ya, dan kemudian juga teknik dan inovasi yang kami lakukan dalam proses pengembangan produk dan lain sebagainya. Itu kita lakukan betul-betul di internal gitu. Nah, di eksternal kami memastikan bagaimana caranya dengan kondisi seperti ini kita tetap keep in touch dengan market, kita tetap membangun komunikasi dengan market, dengan pasar, kita tetap berusaha untuk menjawab kebutuhan pasar yang notabene saat ini lebih banyak di produk kecantikan dan produk kesehatan Bapak Ibu gitu ya. Dan tentunya juga kita mempersiapkan inovasi-inovasi produk. Jadi momentum di mana COVID ini datang itu menjadi koreksi bagi kami pribadi untuk mengevaluasi kondisi di internal supaya kita menyiapkan model bisnis yang lebih kuat lagi ke depannya gitu. Dan ini yang sekarang kita bangun gitu ya. Dan bahkan ketika alhamdulillahnya ketika meskipun dalam kondisi COVID gitu ya, COVID-19 kemarin gitu ya, di bulan Juli kemarin kami berhasil dan sudah mendirikan sebuah pabrik sendiri khusus untuk memproduksi makanan dan minuman kemasan yang insya Allah nanti akan kita produksi dan kita pasarkan melalui GNI Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah sebuah inovasi di mana sekali lagi yang namanya entrepreneur tidak akan berpasrah dengan keadaan gitu loh. Jadi hampir banyak orang beralasan, wah mas COVID-19 ini berat, COVID-19 ini susah, dan betul gitu. Itu betul dan saya tidak menyalahkan itu. Tapi problemnya adalah ketika Anda dengan mindset sebagai entrepreneurship, bahwa ketika ada COVID-19 ini datang dan Anda berpikir menyerah begitu saja, sorry to say, mungkin perlu ditanamkan mental yang lebih kuat lagi ketika menghadapi mindset kondisi seperti ini. Nah, itu yang ingin coba kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga alhamdulillah yang membuat kami menjadi settle meskipun dalam kondisi COVID-19 ini kami tetap growth gitu ya, tetap tumbuh gitu. Nah, nanti saya akan ceritakan beberapa tips menarik yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu sekalian. Oke, ini masuk ke dalam tips. Salah satunya tips yang saya lakukan adalah tanamkan CEO mindset. Tanamkan mindset sebagai seorang bisnismen, pemilik bisnis. Jadi sekecil apapun bisnisnya, Anda adalah pemiliknya. Oke, kita sepakat itu gitu. Nah, sebagai seorang pemilik bisnis, tanamkan betul-betul etos kerja kepada tim Anda kalau memang Anda punya tim, atau kepada diri Anda sendiri walaupun meskipun Anda adalah sebagai seorang networker yang masih berjalan sendiri gitu ya. Tanamkan etos kerja yang baik dan benar di dalam internal Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, bagaimana cara menanamkan itu? Bahwa berpikirlah bahwa Anda adalah pemilik bisnisnya. Nah, ketika Anda sebagai pemilik bisnis gitu ya, ketika Anda memiliki karyawan atau tim, Anda sudah mengajak orang untuk percaya kepada bisnis Anda. Oke, maka jangan sia-siakan kepercayaan mereka gitu loh. Jangan sia-siakan kepercayaan mereka. Tanamkan rasa tanggung jawab yang besar dalam diri Anda dan dalam tim Anda, sehingga itu akan menghasilkan etos kerja yang baik.
Yang kedua, bisnis tanpa perencanaan tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Maka, duduklah sekedar 5 menit atau 15 menit, coret-coretan, ambil kertas, susun strategi, siapa yang akan Anda hubungi, market mana yang akan Anda sasar, orangnya ada di area mana, dan bagaimana karakternya seperti itu. Bedah satu persatu, sehingga Anda akan menemukan strategi bisnis nanti. Ketika Anda menemukan strategi bisnis bahwa ketika saya melakukan prospek kepada si A, maka apa yang saya harus lakukan? Ketika saya harus melakukan prospek kepada si B, apa yang saya harus lakukan? Si A ada di mana? Berapa cost yang harus saya keluarkan? Ketika saya mengeluarkan cost atau biaya untuk mencapai atau menuju ke lokasi si A, apakah kalau saya hanya memprospek si A, balik modal atau enggak? Gitu loh. Balik modal atau enggak? Kalau misalnya potensi tidak balik modal, maka apa yang saya harus lakukan? Berarti saya nggak boleh cuman ketemu si A, saya juga harus memasarkan kepada si C, si D, dan lain sebagainya, gitu. Nah, sehingga semua terukur dengan baik Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, ketika semua terukur dengan baik, maka niscaya pergerakan Bapak Ibu selanjutnya akan tidak menjadi lebih berat, gitu. Karena semua terukur dengan baik, gitu. Nah, itu yang kami lakukan, gitu. Bagaimana ketika kita membuka prospek bisnis baru, kita berusaha untuk memaksimalkan effort, memaksimalkan biaya yang kita keluarkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu mindsetnya, itu kuncinya gitu. Sehingga nanti akan muncul strategi bisnis seperti apa yang akan Bapak Ibu keluarkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di GNI, Bapak Ibu kita fasilitasi ada yang namanya WAVE, ya, supporting system di GNI. Silahkan komunikasikan dengan R&D, dengan Pak Ridwan sebagai Direktur R&D yang akan membantu Bapak Ibu semua untuk bagaimana caranya membangun proses bisnis yang lebih efisien, gitu ya, membuat strategi rancangan bisnis yang lebih efisien sehingga menghasilkan result atau hasil yang efektif, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah yang ketiga, bisnis alternatif. Ini contoh kalau Bapak Ibu adalah seorang pelaku pebisnis atau UMKM, gitu ya. Ketika Bapak Ibu memiliki produk atau lain sebagainya, gitu ya, sebagai reseller dan lain sebagainya, maka carilah opportunity bisnis yang kalau memang ternyata di kondisi COVID ini dia tidak bisa survive atau tidak relevan. Kalau kebetulan kalau di GNI kan masih agak sedikit relevan, ya, atau hampir bisa dikatakan relevan karena kita bicara kecantikan atau merawat tubuh dan kita bicara kesehatan, merawat kesehatan. Nah, kalau dikatakanlah teman-teman yang berada di luar sana, yang reseller atau produk-produk yang lain yang ternyata dalam kondisi COVID-19 ini tidak bisa bergerak dengan efektif, gitu ya, maka Anda harus melakukan yang namanya pivoting, gitu ya. Berpikir bagaimana caranya Anda mencoba untuk menyesuaikan diri, ya, artinya apa? Memasarkan produk yang mungkin berkaitan dengan kondisi saat ini di masa pandemi ini. Apa sih di masa sekarang ini? Produk-produk seperti makanan, frozen food, terus kemudian produk kesehatan, gitu ya. Nah, itulah yang membuat nanti Bapak Ibu tetap memiliki peluang, gitu ya. Yang keempat, saving dan kontrol pengeluaran, gitu ya. Saving dan kontrol pengeluaran. Jadi kontrol betul-betul pengeluaran Anda supaya tidak jebol, gitu ya. Irit betul-betul, hemat betul-betul, karena kita tidak tahu masa pandemi ini akan berakhir kapan. Oke, jemput peluang dan jangan alergi yang namanya kolaborasi, gitu ya. Ketika Anda bertemu sebuah peluang, apapun peluangnya, ketika Anda melihat peluang itu adalah realistis dan sangat mungkin untuk Anda kejar dan capai, maka jemput peluang itu, ambil, gitu ya. Ambil peluang itu, karena Anda tidak akan tahu di mana peluang itu akan memberikan hasil yang baik untuk Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kolaborasi Bapak Ibu. Nah, ini yang saya suka dari dari tim-tim GNI, gitu ya, di mana teman-teman di GNI saling berkolaborasi, gitu ya, saling mendukung satu mendukung yang lainnya, gitu. Dan kami dari perusahaan juga akan sangat komitmen untuk memberikan guidance atau mendukung Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah diskusi dengan mentor. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Bagaimanapun ketika kita memulai bisnis dan menyusun strategi bisnis, Anda membutuhkan yang namanya mentor. Mentor itu hanya sebatas seperti membedah kira-kira strategi apa yang cocok, bagaimana caranya melakukan itu. Nah, alhamdulillahnya di GNI kita sudah terapkan ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sangat mungkin untuk berdiskusi dengan R&D, dengan tim untuk membedah strateginya supaya Bapak Ibu menjadi lebih efisien untuk bergerak dan kemudian juga lebih cepat untuk mencapai sebuah hasil yang menjanjikan Bapak Ibu, gitu.
Oke, nah itulah yang saya sebut sebagai CEO mindset, Bapak Ibu. Nah, CEO mindset itu bisa berlaku untuk siapa saja, apakah Anda sebagai seorang reseller, distributor, sebagai networker, sebagai pekerja sekalipun gitu ya, ketika Anda berpikir untuk jualan sambilan pun, yang namanya CEO mindset itu berlaku secara global, Bapak Ibu. Oke, nah ini yang kami contohkan gitu ya. Ini yang kami lakukan ketika masa pandemi gitu loh. Bagaimana merubah solusi merubah masalah COVID-19 ini menjadi sebuah peluang daripada kami berpasrah diri gitu ya, menyalahkan keadaan, bagaimana caranya kita memaksimalkan opportunity yang ada, peluang yang ada gitu. Nah, contohnya gini, yang kita maksimalkan adalah produk kesehatan atau kecantikan gitu. Karena kita melihat dalam kondisi COVID-19 ini, yang namanya kaum hawa atau perempuan itu tidak bisa keluar rumah, ya, tidak bisa weekend atau liburan ke mall dan lain sebagainya. Ada kejenuhan, ada stres yang berlebihan di situ, sehingga mereka butuh perawatan, betul ya. Nah, peluang itu yang setidaknya kita ambil sebagai opportunity untuk meluncurkan yang namanya produk Glow Skin ini, Bapak Ibu, dan menawarkan ini kepada masyarakat. Yang kedua, segmen kedua adalah bapak-bapak yang notabene adalah pekerja yang harus WFH, yang harus bolak-balik naik KRL kalau di Jakarta gitu ya, harus naik motoran dan lain sebagainya. Butuh fisik, butuh stamina tentunya, butuh imunitas yang tinggi gitu ya. Mungkin bukan hanya bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga. Apa yang kita tawarkan? Yaitu kita menawarkan solusi produk yang herbal, yang terstandar BPOM dan halal MUI, yang kandungan nutrisinya tinggi, yaitu adalah Spintos Gold Microalga Spirulina, gitu ya. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi ini bisa membantu menjaga imunitas. Oke. Terus yang ketiga, solusinya adalah ketika kita melihat banyak perusahaan berguguran, banyak melakukan PHK, di situ ada terjadi krisis, betul ya Bapak Ibu ya, ada terjadi krisis dalam tanda kutip yang membuat orang kehilangan income. Yang kami tawarkan, daripada Anda mengeluh, daripada Anda sudah cukup mengeluhnya, maksud saya, sudah cukup mengeluhnya, ayo kita bergerak, karena tentunya keluarga kita semua butuh makan, orang-orang di sekitar kita butuh makan. Maka apa yang kami tawarkan? Solusi, yaitu Anda bergabung dengan GNI, hanya modal Rp35.000, Anda bisa gabung, kita bisa jualan, sudah mulai bisa menjual produk dan menawarkan teman-teman, dan membangun yang namanya income freedom atau kemerdekaan dalam income gitu ya. Setidaknya mulailah di saat ini, di mana ketika orang-orang banyak berserah diri, berpasrah diri, ketika Anda mengambil momentum ini untuk memulai, maka niscaya Anda sedang melakukan langkah pertama yang harus Anda kerjakan, yaitu adalah memulai, gitu ya. Nah, ini yang ingin kami tanamkan kepada Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut terkait dengan program opportunity yang ini. Yang kalau Bapak Ibu tertarik, monggo silakan, gitu ya. Bisa bertemu dengan prospek atau bertemu dengan teman-teman dari GNI yang sudah bergabung. Silakan diskusikan di secara bebas, gitu ya. Pelajari betul-betul. Nah, menentukan visi. Kita sampai di titik dimana kita akan bicara menentukan visi. Mungkin saya akan skip dulu karena sudah terlalu panjang. Jadi apa yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah sesi kedua, Bapak Ibu, quick tips dari Algepak untuk Bapak Ibu semua, bagaimana caranya membangun bisnis gitu ya. Nanti kita sambung di sesi keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.